Ini cara membuat survei kepuasan untuk konsumen B2B atau business to business. Tonton sampai habis supaya kamu bisa kasih surveinya ke customer kamu. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Kak Sam. Jadi, kurang lebih sebulan yang lalu, gue upload sebuah video. Kita ngebahas tentang KPI-nya sales, khusus untuk yang bisnisnya adalah B2B atau business to business. Yang artinya bisnisnya itu dijual, barang yang dijual atau jasa yang dijual itu biasanya dibeli oleh another institution atau another organization, ya. Bukan kepada pihak orang perorangan. Oke. Nah, gue jelasin dulu biar teman-teman paham konteksnya. Nah, kalau bisnis yang B2B seperti ini, biasanya juga jumlah customer-nya pun nggak sebanyak jumlah customer retail. Perbandingannya, kalau bisnis retail, misalnya kita jual skincare, ya customer-nya bisa 1 juta orang, 2 juta orang, 3 juta orang, gitu ya. Tapi kalau B2B itu biasanya customer-nya ya ratusan atau paling pun ya ribuan, tergantung sih dia di bisnis apa. Intinya adalah customer ini masih bisa kita pegang, masih bisa kita kenal, masih bisa kita reach out dengan lebih mudah dibandingkan customer yang B2C atau yang retail, ya. Nah, oleh karena itu di video tersebut gua mengajarkan bahwa KPI untuk sales B2B ini juga bisa terkait dengan kepuasan customer terkait dengan pelayanan si orang sales tersebut. Karena by nature, biasanya orang-orang sales B2B ini bukan hanya sekali jual, habis itu dia pergi gitu. Tapi biasanya dia harus maintain relationship dengan si customer-nya tersebut, ya. Jadi ada ekstra pelayanan juga yang harus dia kasih terhadap si perwakilan dari organisasi yang membeli produk-produk mereka. Oke. Nah, lalu ternyata gue lihat di kolom komentar banyak orang yang tertarik untuk mempelajari gimana Kak Sam cara membuat si survei kepuasan tersebut, ya. Dan I'm glad to explain it to you guys, karena menurut gua cara untuk membuat survei kepuasan ini masih banyak banget yang kurang efektif. Dari gua ngeliat banyak contoh-contoh yang ada di luar sana, ya. Nah, gua langsung aja ya. Jadi kalau kita melihat dari yang namanya survei kepuasan, ada salah satu format yang paling umum. Nah, yang dimana teman-teman nanti tinggal googling atau tanya ke ChatGPT itu pasti keluar, yaitu namanya NPS, Net Promoter Score. Nah, lihat ya, NPS, ya. Ini singkatan Net Promoter Score. Kita bedah ya. Ini cara yang paling umum. Namanya net. Berarti artinya ini adalah bersih. Bersih dari apa sih maksudnya? Nah, jadi yang menarik di NPS ini adalah kita akan memberikan sebuah pertanyaan yang sangat simpel, yaitu apakah Anda akan merekomendasikan kami kepada orang lain, ya, merekomendasikan produk atau jasa kita ya maksudnya. Pertanyaannya simpel, lalu dikasih pilihan 1 sampai 10, ya, dimana 10 itu dikasih catatan adalah most likely atau pasti akan merekomendasikan, oke, atau sangat setuju, ya. Sementara 1 itu artinya tidak. Jadi 1 yang negatif, 10 itu yang bagus. Cara menghitung NPS-nya adalah kita lihat, kita jumlahkan dulu ada berapa banyak jawaban yang menjawab nilai 9 dan 10. Oke, ini 1 sampai 10. Oke, lalu kita lihat berapa banyak jawaban yang mengandung jawaban nomor 9 dan 10. Contoh, dan kita memberikan kepada 100 responden misalnya, atau 100 customer. Ternyata dari 100 customer ini yang menjawab nilai 9 dan 10 itu ada 70 orang, ya. Lalu kita hitung persentasenya berapa dari total responden, ya. Berarti kalau 70 yang memilih nilai 9 dan 10,
dari 100, maka artinya 70%. Ya. Artinya apa sih 70% ini? Artinya 70% orang most likely akan merekomendasikan kita kepada orang lain. Kenapa KSM yang diambil cuma 9 dan 10? Karena menurut teorinya dipercaya orang-orang yang benar-benar puas itu hanya yang jawab nomor 9 atau angka 10. Kalau dia jawabnya 8 dan 7, ini kita anggapnya dia biasa-biasa aja sebenarnya. Dia tidak akan secara aktif merekomendasikan kita punya produk dan jasa. Tapi kalau yang 9 dan 10 kita sebutnya aktif promoter atau orang yang aktif mempromosikan kita. Oke. Nah, gimana dengan yang pilihan jawabannya nomor 6 sampai ke bawah? Nah, kalau di NPS secara teorinya 6 ke bawah ini udah dianggap tidak bagus. Sudah dianggap bahwa dia akan secara aktif menjelek-jelekan kita. Itu kalau 6 ke bawah, ya. Nah, oleh karena itu, langkah kedua yang kita lakukan adalah kita hitung ada berapa banyak jawaban yang 6 atau ke bawah. Misalnya, dari 100 orang tadi, ya, 70 diantaranya menjawab 8 dan 9, tapi 10 diantaranya menjawab nilai 6 sampai 1. Ya. Berarti kita hitung berapa persen yang menjawab dari 6 ke bawah, yaitu 10%. Nah, ingat ada kata-kata net tadi yang saya katakan? Nah, disinilah kata net itu kita hitung. Net artinya 70% yang tadi menjawab 9 dan 10 dikurang 10% orang yang menjawab 6 ke bawah. Sehingga netnya adalah 60%. Gampang dipahami ya. Terusnya nomor yang jawab 8 sama 9 diapain KSM? Nggak usah diapain. Ya, itu dianggap nggak ada. Ya, dianggap nggak ada. Nah, ini NPS. Nah, kalau teman-teman perhatikan, berarti NPS bisa minus nggak? Bisa. Bayangkan kalau misalnya semua responden atau kebanyakan responden menjawabnya 6 ke bawah. Yang jawab 6 ke atas, yang jawab 9 dan 10 misalkan kebalikan, cuman 10%. Tapi yang jawab 6 ke bawah itu bisa sampai 40%. Nilainya jadi minus 30%. Oleh karena itu, nilai NPS ini rentangnya adalah dari minus 100% terus sampai plus 100%. Ya, ini rentangnya. Jadi kalau teman-teman dapat nilainya 50, oke, ya sebenarnya ada di mana? Di tengah-tengah atau bukan? Bukan. Sebenarnya 50 itu sudah ada di 3/4 ya. Ya, 3/4. Oke. Jadi nilai NPS itu kalau 50 udah bagus belum? Ya sebenarnya udah bagus. Tapi tergantung di industri kalian NPS-nya itu standarnya berapa. Oke. Nah, ini NPS. Cara mencapai skornya memang jauh lebih challenging karena kita menghitung orang-orang yang kasih nilai yang jelek itu menjadi pengurangnya. Tapi, ada tapinya nih. Ketika customer kita ditanya, kamu mau nggak merekomendasikan kami ya ke orang lain? Dia bisa memutuskan untuk kasih nilai 9, 8, 10, atau 6, itu sebetulnya adalah gabungan dari semua pengalaman dia dalam berbisnis dengan kita. Betul kan? Berarti artinya itu termasuk pengalaman dia dalam produk yang dipakai. Termasuk pengalaman dia terkait dengan salesman-nya atau sales representatifnya yang melayani dia. Sehingga kalau kita hanya pakai NPS saja dan ternyata yang bikin dia nggak mau rekomendasiin kita adalah produknya, bukan salesnya yang salah, ini jadinya bisa kurang fair buat si salesperson-nya. Oke ya. Jadi bisa aja nilainya jelek, tapi ternyata pas digali bukan karena pelayanan si orang salesnya, tetapi karena emang produknya yang kurang bagus. Ya, sehingga dia kasih nilai yang kurang bagus. Nah, jadi hati-hati ketika kita menggunakan pertanyaan apakah kamu ingin merekomendasikan, itu di dalamnya ada banyak unsur ya. Kalau teman-teman mau pakai tetap pakai gitu ya karena merasa
produknya udah bagus kok, ini pasti mostly karena dipengaruhi oleh orang salesnya gitu ya. Ya terserah, silakan gunakan itu. Nah, tapi di sisi lain saya juga ingin menawarkan alternatifnya nih, gimana caranya. Oke. Cara kedua adalah kita harus membreakdown terlebih dahulu. Apa sih yang penting untuk diukur dari pelayanannya orang sales ini? Biasanya yang saya ajarkan ke klien adalah satu, kejelasan dalam berkomunikasi. Ya, jadi ukurannya pun juga harus cukup spesifik. Jangan begini, seberapa puas kamu terhadap pelayanan dari sales representatif kami. Nah itu kalau orang ditanya gitu, itu tuh bingung. Pelayanan itu apa ya? Susah untuk dibayangkan. Oke, oleh karena itu lebih baik kita lebih spesifik. Di dalam pelayanan itu ada apa? Oh, ada komunikasi yang harus jelas. Sehingga customer ketika ditanya, komunikasinya jelas kan? Dia bisa mikir, kemarin ada miskom nggak ya? Kemarin ada komunikasi saya yang dia salah paham nggak ya? Kemarin ada komunikasinya dia yang saya nggak paham nggak ya? Nah itu kan lebih gampang buat customer untuk memikirkan hal tersebut, ya. Itu poin nomor satu, seberapa jelas komunikasi yang terjadi di antara sales man-nya atau sales representative-nya dengan customer. Oke, kurang lebih begitu pertanyaannya. Nah, nanti scale-nya atau skalanya itu bisa 1 sampai 10, bisa 1 sampai 6, nanti kita akan bahas ya, sabar. Nah, yang kedua adalah seberapa cepat respon. Ya, jadi seberapa puas customer terhadap kecepatan respon. Oke, jadi yang pertama adalah kepuasan Anda terhadap kejelasan komunikasi salesperson kami. Yang kedua, kepuasan Anda terhadap kecepatan respon dari sales representatif kami. Oke, karena kalau kecepatan respon kan juga gampang untuk diamati ya. Suka lama, suka ini gitu ya. Nah, atau yang ketiga adalah seberapa puas Anda terkait dengan kemampuan problem solving. Ya, kemampuan problem solving dari tim sales representatif kami terhadap customer ya. Jadi ini bisa dilakukan ketika kita emang jualan barang tuh yang biasanya habis itu punya banyak masalah gitu ya. Bukan masalah sih. Banyak implementasinya tuh masih banyak hal yang harus diatur lah gitu ya. Kan ada tuh yang barang yang kayak begitu ya. Atau apapun itu. Typically kalau B2B pasti kemungkinan besar masih ada hal-hal yang problem solving dilakukan oleh orang salesnya ya. Misalkan itu ya boleh, jadi ada 3 itu ya, kejelasan komunikasi, kepuasan terhadap kecepatan respon, dan kepuasan terhadap problem solving yang diberikan oleh tim sales kami. Jangan lebih dari 3, karena kalau lebih dari 3 udah males customer isi. Nah, 3 itu kan pilihan, ada pilihannya, ada skala Likert-nya. Tapi abis itu mau ditambahin lagi sama pertanyaan terbuka, itu juga boleh ya. Misalkan berikan saran atau concern atau isu yang ingin Anda sampaikan terkait dengan pelayanan dari sales kami, itu boleh. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke skala. Kalau NPS somehow dari dulu saya belajarnya skalanya 1 sampai 10 ya. Tapi kalau di kuesioner yang kita bikin sendiri ini, saya pernah diskusi sama teman saya yang merupakan ahli matematika ya, S2-nya di Inggris. Jadi ini sumbernya legit. Kita diskusi tentang bagaimana cara yang lebih efektif, lebih baik gitu ya dalam menyusun sebuah survei gitu ya. Kesimpulan dari diskusi kami adalah skala yang paling baik itu adalah 1 sampai 6. Ya. Kenapa? Karena 1 genap. Genap itu artinya kita memaksa responden untuk memilih mau bagus atau jelek. Jadi responden tuh punya 3 pilihan untuk yang bagus, 3 pilihan untuk yang jelek. Ya kan ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 1, 2, 3 itu artinya sebetulnya jelek, 4, 5, 6 itu bagus. Right? Nah, dia punya 3 pilihan. Kalau 8, dia punya 4 pilihan, jadi lebih bingung. Mau yang mana nih? Kalau saya
suka yang menurut saya bagus, tapi masih ada 4 pilihan. Nah, dia biasanya masih bingung, susah untuk memikirkannya. Tapi kalau dia ada kalau 6, dia ada mikir sebenarnya cenderung bagus sih gitu. 3 tinggal pilih 1, 2 atau 3. Oke. Nah, yang benar-benar bagus, yang dia benar-benar puas itu adalah yang nomor 5 dan 6. Oke. Jadi nomor 4 itu biasanya formalitas. Gua nggak ada komplain sih, tapi ya biasa aja sih. Biasanya dia akan taruhnya nomor 4. Tapi kalau iya sih ini lumayan istimewa atau istimewa gitu ya, berarti 5 dan 6. Oke, clear ya. Jadi scale-nya saya sarankan 1 sampai 6. Kalau teman-teman mau pakai yang 8 boleh. Tapi hindari yang ganjil seperti 1 sampai 7, 1 sampai 5. Karena tendensinya orang akan pilihnya ya nomor 3 atau nomor 5 gitu ya. Kalau kalau ganjil dia akan tendensinya pilih yang tengah-tengah aja. Tidak ada sikap kamu mau kanan atau kiri gitu ya. Oke, nah sekarang cara ngitungnya gimana? Boleh nggak pakai yang kayak NPS yang tadi? Boleh-boleh aja sih, sah-sah aja gitu. Cuman mungkin jadinya kalau dirasa terlalu berat ya, berarti kita ngitungnya alternatifnya adalah berapa persen jawaban yang mengandung nilai 5 dan 6. Saya kasih contoh soal. Misalnya kita tadi pakai 3 pertanyaan. Oke. Satu kuesioner ada 3 pertanyaan. Lalu kita kirim kuesioner ini ke 10 orang. Sehingga input yang kita dapatkan ada 30 jawaban. Betul ya? 3 pertanyaan dikali 10 orang. Jadi ada 30 jawaban. Oke. Nah, dari 30 jawaban ini, kita akan hitung berapa banyak jawaban yang mengandung nomor 5 dan 6. Misalkan ada 15 jawaban yang mengandung nomor 5 dan 6. Artinya yang tingkat kepuasannya adalah 50%. Karena dari 30 jawaban hanya 15 jawaban, bukan orang ya, 15 jawaban yang memberikan nilai 5 dan 6. Is that clear? Ya, jadi ujungnya nanti adalah surveinya berapa persen jawaban puas dan sangat puas. Saya ulang ya. Jadi ujungnya kita bisa tahu persentase jawaban survei yang puas dan sangat puas. Oke. Nah, itu teman-teman caranya. Jadi very simple, tetapi cara kita ngomongnya, nulisnya ya, dari menulis surveinya ini harus ada ilmunya. Jadi kalau saya ulang, ada 3 pertanyaan survei, kejelasan komunikasi tim sales kami, seberapa jelas kepuasan Anda terhadap kecepatan respon, dan yang ketiga, seberapa puas Anda terhadap problem solving yang dilakukan oleh tim sales kami. Ya, itu aja teman-teman. Semoga bermanfaat. Silakan dicoba. Oh, satu lagi, mungkin ada pertanyaan, terus ngasihnya gimana Kak Sam? Oke, secara teknis tinggal pakai Google Form aja, ya. Tinggal pakai Google Form, kalau bisa jangan tanya namanya dia, karena takutnya dia jadinya segan ya. Kalau bisa anonimus, tapi kalau enggak ya nggak apa-apa juga. Tergantung kondisinya teman-teman masing-masing gimana. Oke teman-teman, semoga ini bermanfaat. Coba tolong ditulis di komen, kira-kira kalian mau saya jelasin survei-survei apa lagi nih? Siapa tahu kan ada, Kak kalau survei untuk ini gimana? Survei untuk itu gimana bikinnya? Ya boleh, tulis aja di komen langsung kalau ada request mau dijelasin tentang survei apa lagi. Oke? Jangan lupa untuk nyalain notifikasinya, subscribe di YouTube kami Tanya Kak Sam supaya makin banyak lagi ilmu-ilmu untuk membuat manajemen atau performance kita jadi lebih baik ke depannya. Oke semuanya, thank you.